أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kok lambe nak? Lagi lampu. Agak lampu. Ulang balik apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده أما بعد. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الحاذر اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بلى تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين وما جعل الله إلا بشرى لكم لتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. Sadaqallahul adzim. Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya cukup jika kamu bersabar, kamu bertakwa ketika mereka menyerang kamu dengan tiba-tiba. Niscaya Allah menolongmu dengan ilmu ribu malaikat dan memakaikan tanda. Dan Allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira dan kemenangan agar hatimu tenang. Hatimu yang tenang itu karenanya Allah. Dan tidak ada kemenangan itu selain Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Allah menolong kamu dalam perang Badar dan memberi bantuan adalah membinasakan golongan orang kafir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ayat yang baru saja kita baca Bapak Ibu berada pada surah yang keempat, surah Ali Imran ayat 125, 126 dan sebagian dari 127. Yang sama kita hormati Ketua Masjid Raya Kalawi beserta jajaran, para uya, para ustadz, para imam, apa-apa tokoh masyarakat, ibu-ibu, para jamaah, kita semua yang berhadir pada malam hari ini, dengan izin Allah kita bisa masuk ke dalam masjid ini. Hari ini, detik ini kita masih berpakai pakaian yang serba berwarna-warni. Di satu saat nanti Bapak Ibu kita akan masuk ke masjid ini tidak lagi berpakaian seperti ini. Pakaian itu adalah pakaian kebesaran orang-orang yang mau meninggalkan dunia ini. Pakaian itu adalah yang tidak ada sakunya, tidak ada jahitnya. Pakaian itu banamo
namanya Pak, kain kafan. Ya Pak. Satu saat nanti akan datang masanya kita tidak lagi berjalan, tapi kita dibawa oleh pundak-pundak yang kuat. Kita tidak dengan kendaraan mewah kita. Kita tidak dengan mobil anak kesayangan kita. Tapi kita berada di atas keranda. Kita datang Bapak Ibu bukan pergi sholat. Kita datang ke masjid ini bukan mendengar pengajian, tapi kita datang ke masjid ini adalah untuk disolatkan. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu saat, satu waktu, satu hari kita akan menjalani itu. Maka untuk itu Pak, selagi masih kuat, selagi masih sehat, jangan patuluan sholat di rumah. Apalagi apa-apa, karena yang sholat di rumah itu Pak hanya laki-laki soleha. Ya Pak, siapa sholat di rumah? Laki-laki soleha. Kalau laki-laki soleh, sholat di masjid. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dirasakan dengan nikmat Allah? Karena yang tahu Bapak Ibu, semakin bertambah umur, semakin dakik masuknya meninggalkan dunia. Maka Ali bin Abi Thalib mengejek, Pak, aku tidak takut hidup di dunia. Aku juga tidak takut nanti di padang mahsyar. Tapi yang aku takutkan nanti ketika aku berada di kuburan. Pak, takut Bapak Ali, Pak, karena di kuburan tidak ada kawan. Ya Pak, di kuburan indah anu nangka menolong. Sasatyang awak, sahebat awak, sakayu awak Pak. Ibu, kita akan ditinggalkan sendirian. Sekalipun biasanya hari-hari kita dikawal, punya sopir pribadi, kamasuk oto pintu dibukaan, katurun oto pintu dibukaan, ditunggu. Kalau tidak tipu acara tidak dibuka. Tapi demi Allah akan tiba masanya kita tidak lagi ditungguin, ditemani, tidak ada ajudan, tidak ada sopir, tidak ada sekretaris pribadi. Kapan itu Pak? Ketika di dalam kubur. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak orang yang tidak memikir itu Pak. Orang lebih banyak berpikir masa depan juga. Padahal Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada satu orang manusia pun yang hidup melatah dunia ini. Tidak Pak. Apalagi umat-umat Nabi Muhammad itu umurnya berapa? Umur umatku kata Rasulullah antara 60 sampai 70. Jadi kalau ada apa yang lewat 70 hari ini lewat 63 dan sabit bonus. Ya Pak, kabar mau apa ini nak takutlah kok iyo. Kalau macam celak wajah apa masih bisa juga bini gak cek lain. Ya Pak, ada kecil salah Ustaz. Umur bulan 70 lebih. Baru hitam ya rambut apa? Karena rambutku sekali sebulan aku bikin Ustaz. Itu apa? Rambut kuliah dicat, tapi warnanya tak kuliah hitam. Kalau kamu cat rambut itu warnanya tak boleh hitam. Bapak tak boleh hitam Pak. Kupu diri Pak. Dicatlah warna, tapi kan tak mungkin. Tapi rancak lo Pak, makin banyak nyumput dia itu Pak, makin banyak sadar Pak. Maka untuk itu Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur itulah yang membuat kita semakin terasa. Ada Pak. Ya sebenarnya apa-apa tidak ada yang menyandar. Ini yang bocah lihat lah banyak yang menyandar ya Pak. Kok duduk lah mau jual, kok matung mulai kabur, kok makan alam buah.
Sabantalai. Ini Pak. Dan karena kau masuk kubur, ikut nang kawak kaji kini Pak. Bahawa bisa tak gelisah. Apa ibu? Layan bapak ibu macam lihat orang kayu dikawani di sampah di kubur. Aduh. Layan do ibu macam lihat pejabat mati dia lah kuburnya dah. Akhirnya bekal belakang. Anak kawak kaji jangan do rasu gelisah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, paham Bapak Ibu? Beda orang beriman dengan orang kafir, Pak. Orang kafir menunggu kematian itu dengan kegelisahan. Coba Pak lihat. Ini kan sedang terjadi perang antara Iran dengan Amerika, Pak. Kecil tentara-tentara Amerika, Pak. Mencibir-cibirnya, Pak. Ketakutan. Bapak takutnya, Pak. Hanya nak takut itu Pak, rohnya. Karena Tuhan ada Allah. Karena itu salah. Berbeda orang beriman Pak. Orang beriman di medan perang itu bukan ketakutan, tapi ditunggu. Hari ini Pak, sudah ada namanya Abu Jibril, orang yang paling ditakuti di perang Irak. Badannya gadang, tidak ada rasa takut. Membunuh bala tentara kafir lah ribuan. Saketek pun tak terpetik Pak, rasa takut. Awak apa ibu saketek so baru gampo langsung cameh Pak. Buktinya Pak, dia tekanannya Pak 2009 kan? Keluar di media televisi Pak. Ada orang sedang cie-cie angguknya di M Jamil tu Pak. Ketika orang kota jadi Pak bisa berlari. Jumpa cian, tabur impusnya Pak berlari. Jalan ke 8 Pak. 8 jo oto di kendaraan orang yang dari Pasaraya arah ke kampus Unan. Tiba-tiba tak ada jalan Pak. Ada orang mendekat Pak. Ini udah lihat ke jembatan lagi. Tapi lewat turun ke bawah. Naik kakek muda. Ibu dia dalih. Setelah reda, balik ke situ lihat Pak. Pikirun lain taluk itu Pak. Anak itu Pak. Namanya Pak The Power of Kepepen. Di kekuatan Pak tibo ketibo. Nanti dia lari. Nanti dia bisa bawa motor ke bawah. Akhirnya tidak bisa. Kira bapak ibu ibu lah. Bahas supaya ibu bawa datang. Satu. Karena yang ada Pak. Akhirnya Allah. Diawali ayat Pak. Masya Allah Pak. Kata Allah. Walaqad nasarakumullah. Allah menolong. Siapa ditolong Allah Pak? Yang ditolong oleh Allah adalah orang beriman. Pak menjawab pertolongan Allah Pak. Satu, awam dan pernah merasuk paliang kayu, paliang hebat, paliang santiang, Pak. Sia salam Pak. Itu saya lihat ibu tidak tahu orang melawan Amerika dan sekutu. Hari ini orang miskin melawannya. Ini Pak. Ini Pak. Jangan pernah merasa hebat, merasa santiang, merasa labian. Karena yang mulia mengatakan itu Bapak Ibu. Hanya 3 saja. Satu, aku kata aku tadi Pak. Ambo, kalau tidak di Ambo, yang mulia menicet itu siapa? Satu, Allah. Maka Allah mengatakan Ana Allah, akunya Allah. Yang kedua Pak, Fir'un. Tidak, aku Fir'un. Ana Rabbul A'la, adik Tuhan yang paling tinggi. Tidak. Yang ketiga,
syaitan. Ya Pak. Jadi kalau satu loa saya, dia aden, kamu saji kau gagah den, masuk awak cek ke Pak. Ya kan? Maka Bapak Ibu, kalau kita tidak mengatakan saya, tidak mengatakan lebih, tidak merasakan segala-galanya, apa yang timbul dalam hati kita Pak? Kita menjadi orang yang tenang. Satu kali Pak, ada seorang sahabat bertamu ke kawannya di sebuah masjid di puncak Penyalahmaya Bogor. Masjid itu Bang, berada di sebelah kanan. Musajid itu ada orang singgah di situ Bang. Singgah seorang apa-apa, dia ingin sholat, kira nampak dia nyobok, kawan nyobok Bang, sama karajunya dulu. Yo cari kawan nyobok, mama rahasia WC, cuma rahasia sampai bau dua. Tak lanjut, teman, oi kawan, ciku apa kini? Iyo. Jadi awak garing sih kau? Iyo. Lebaran lamunya, langsung dia. Tak ada kan boleh. Bau sahur dulu lebam perut. Selesai Pak prosesnya Pak Ibu. Dari tempat bau dua Pak masuk ke dalam masjid itu. Coba tanyalah kelas seorang anak muda. Itu bapak yang membersihkan WC itu udah lama kerjanya di sini. Bapak yang mana Pak? Itu ada dia sendirian. Sebenarnya ciri-cirinya Pak. Oh, gimana tuh Pak? Oh itu teman saya. Kasihan saya lihat dia. Gak jadi karir begini. Dulu sahurnya luar biasa. Dulu Jaya, teman saya, anak kecil anak muda Pak. Kira anak muda tadi sama yang tadi Pak, imam yang saja. Maaf Pak, maaf ya Pak. Yang membersihkan WC itu, yang membersihkan tempat itu bukan dari masjid, tapi itu yang punya masjid. Langsung tanya Pak. Tak tahu mengicet itu. Bapak tanya, karena lalai buruk. Itu apa? Muncul bisa dikunci, tangan bisa ditahan, kaki tak bisa ditahan. Bisa ditahan. Ada anda bisa ditahan Pak. Ada Pak. Oh, pikiran tidak muncul tak mengecek dulu, tangan tak mengarik, kaki tak bergerak, tapi pikiran tarui bergerak. Maka jangan dimuliakan oleh Allah. Orang yang mengatakan tadi tidak ada apa-apanya dia. Kadang-kadang awak tak tahu Pak, kiranya orang yang balik. Nah, jadi jemaah jangan pernah merasa lebih. Anak kau bangga Pak. Coba tanya aku Bapak Ibu, anak ibu bangga, mulai dari kepala sampai tapak kaki, WC sesadulah. Tidak Pak, kepala bakat B, tidak Pak. Turun kata lingo, ada aku. Turun ke manto, di manto. Turun ke muncul baciri. Jangan buat. Alai buku baciri alai sampai ke bawah anda dibanggakan. Maka orang-orang yang hadir dalam pengajian sifat berbeda, ada perubahan. Tidak rusuh orang lain, tidak risau orang lain, tidak mencari orang-orang. Ada mencari aku. Ini tidak kira. Maka seorang anak kecil masuk ke dalam masjid, kecilnya kurang tuanya Pak. Besok aku nggak datang lagi ke masjid. Kenapa gitu nak? Ternyata orang di sana main HP, di sana orang bercanda, di sana orang bermain. Sementara di sini ada orang yang sholat. Kata emaknya, nah
Coba kamu bawa air ini keliling dalam masjid. Coba lah Pak. Tapi syaratnya nak, air ini tidak boleh tumpah. Dia membawa air mau dia Pak, dia buka tupik ini bawa. Tentu itu takut Pak, kota Serang. Sampai di titik tadi balik. Apa yang kau rasakan? Masihkah kau melihat orang yang main HP? Masihkah kau melihat orang yang bercanda? Masihkah kau melihat orang yang main-main? Enggak Mak. Kenapa kamu tak nampak? Karena orang di dalam itu aku fokus dengan apa yang aku bawa. Jadi Pak, awak kalau fokus diri awak Pak, nak nampak orang-orang, nak nampak jawab. Awak fokus diri awak Pak, Pak diri awak nak baik, Pak awak paling awak nak elok, Pak awak hati awak nak tanam, jangan awak cari orang. Kalau tak cari orang Pak, kadang-kadang merasa lebih baik awak. Sekolah rasa tadi. Kalau rasa tadi hadir Bapak Ibu, apa yang terjadi Pak? Ada kesombongan. Nah maka jemaah kita, karena itu fokuskan diri kita. Kalau awak tak fokus, mana awak kamu saji? Karena itu awak tak baik duduk santai. Duduk awak duduk ubi. Baru duduk ubi Pak. Duduk yang menghang. Ada bawa pulang satu ilmu. Yang kedua ketenangan. Bapak Ibu, kalau itu terasa Pak, ada yang kedua Pak. Nangkan ubah semua menyiapkan bekal. Ada Pak. Dua yang paling mahal. Ada dua Pak. Satu iman, tak bisa dibagi. Iman tak bisa diwariskan. Aku jadi kicikkan iman itu bagikan mutiara Pak. Iman adalah mutiara. Cuma tak bisa dibagi. Tapi tak bisa diwariskan Pak. Tak bisa diwariskan dari seorang ayah yang soleh. Pak iman tadi Pak. Iman tadilah yang membuat ketergantungan wajah Allah. Jadi apa-apa supaya pikiran lain, tak ada ucapan lain Pak. Sepanjang jalan panjang istighfar. Dia teh motor kapai itu bisa kita. Aku lalu jemput boleh tu Pak. Aku pergi pengajian kada masalah ya Pak. Aku bawa auto, kawanku lalu di belakang. Ketika bawa auto tu Pak, masya Allah, tiba-tiba di muka Kapolres Solo tu Pak, kabupaten yang di Arsuka tu Pak. Tiba-tiba tu nama bawa kakek lo mesti kelurah Pak. Lampu putar punya tak lewat dia Pak. Untungnya cik dia Pak. Untung dia tak ada dari buku. Wah ada dari buku habis. Ada astagfirullah. Astagfirullah. La ilaha illallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Barang dia tu dari jabat-jabat. Tunggu jabat. Ustaz, aku kamu ada betul Ustaz. Allah masih menolong awak nak jadi masuk. Pak aku mendigo Ustaz. Allahu a'lam bissawab. Aku nak tahu tadi. Tiba-tiba toko aduk sekalura. Padahal aku buta sendiri. Tak balik. Kata ketika awak beristighfar setengah jalan. Apa yang duduk mendalam lalu apa yang Allah berikan? Allah turunkan ribuan malaikat. Maka Bapak Ibu, kalau ada hal-hal yang salah, ada hal yang kosong, waktu yang kosong, jangan buang-buang. Awak duduk di ubi tadi. Jadi hendak bukan itu. Apa kebiasaan berat dan tempat memperbanyak istighfar. Sudah tu memperbanyak membaca buku kalimat syahadat. Sudah tu aku tambah bab salawat Nabi. Sudah tu aku tambah mendoakan orang tua. Aku doakan kaum muslimin. Aku doakan anak dan keluargamu. Aku ulang balik Pak. Ulang balik. Tak tarasu Pak dakik sudah memani Rasul. Anak Rasul kan Pak. Pertama tak ada lain negatif-negatif dan pikiran. Kalau lah tak lain negatif Pak, apa yang terjadi Pak?
sepanjang gerak-gerik awak itu menjadi luka. Itu Bapak Ibu, kata seorang ulama besar Pak Ibnu Taimiyah, ada orang nanti Pak, di akhir hayatnya Pak, tidak bisa membaca la ilaha illallah, lidahnya dikalukan dan Bapak dikalukan. Rasa sepunya betul Pak, diberi luhan periode 2 Pak penyebabnya. Aku datang ke rumah sakit Acok Pak. Bagaimana Pak? Bagaimana dia? Orang-orang yang sekarang mau dari agak saya Pak cik susah. Dan aku pernah melapeh Pak, orang tua ibu mama dari yang punya alhamdulillah. Itu dalam keadaan tak sadar Pak, tapi timbul Pak. Konek, assalamualaikum, ibu, waalaikumsalam. Ibu, aku bacakan ayat Al-Quran. Jadi, pada ketika tak lupa, tidak sadar ibu. Coba ibu baca la ilaha illallah. Pada giginya tak lupa. Ibu gigi palsu Pak. La ilaha illallah. Itu apa penyebabnya? 2. Karena ada berapa? 1. Orang yang akan dikalukan lidahnya, orang yang suka bergibah, alias memuja, alias memakijian orang. Cik nama tu, anu lainnya apa? Di mana nyu mempakician orang. Dek saking pandai nyu mempakician, nyu tambah lo bumbunya. Siap nyu tambah bumbunya Pak, nyu agiah lo palamaknya. Sudah lah nyu agiah palamaknya bu, nyu agiah lo penyedapnya. Saya orang tadi Pak batu-batu paham, seolah-olah akhirnya dari nyu bagi bah tadi. Orang yang tak banci-banci ke orang yang gibahan, orang yang tak berang-berang dek gibahan. Saya Bapak Ibu padahal salahnya tak kadang Bapak, tapi dek gara-gara nyoba gunjangan, nyoba gibahan, nyoba kician tadi, akhirnya orang banyak berang. Jadi apa-apa ibu-ibu kalau awak di gunjang orang, bersyukurlah Pak. Berarti apa? Viral. Ya Pak. Jemaah muliakan Allah. Yang kedua, betul apa? Yang membuat lidah bukan lupa. Aku tadi Pak Selewo ya Pak. Yang kedua, suka memfitnah. Al-fitnah Pak. Nampak kician yang tidak adu, ulang balik bu, yang tak adu tapi awak adu-aduan, wak tambah lo rancak-rancak, wak bungkuh lo juga tu elok-elok, sudah tu awak kian parfum yang harum. Saya bosan semua orang mendengarkan fitnah tadi. Batuilah. Kiranya nak dua pola penyebab. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya itu tidak terjadi, apa langkah? 1. Kau bekerja dari fokus dengan berpikir kepada Allah. Oke, awak sampai jam berapa? Jam berapa? Jalan Isyak. Berapa minit ni? Balik lah. Hampir. Kalaulah awak apa ibu fokus je bekal nak awak bawa Pak, tak takana orang lain Pak. Sama Pak kecek apa tadi Pak pas kampung 2009. Bang punya larian tak puang
Bako larian apa yang kusnyo, bako bisa nanya oda di dalam pendapatan. Karena nyo fokus ba, bahannya nak selamai. Dan takana yang lain itu, awak kalau fokus bapak ibu ke tujuan awak akan pernah bangun yang awak tak pernah. Awak sibuk di diri awak. Maka tadi sepanjang jalan dia telepon ditampai dua di Mampang apanya lah itu. Itulah bekal awak yang sebenarnya. Dan tahu Bapak Ibu, ada tiga hal yang kami yang Bapak ketika awak pergi Islam. Satu, warna lihat. Tahu Pak, malu kotoran cat. Aduh, binan tua Pak sabalik hidup tu mantan apa. Tapi apa nak boleh naik terang? Ibu nak boleh naik. Betul ibu lalu di bawah tu. Bawah apa Pak? Di bawah Menara. menara. Betul. Ibu ikut naik. Ibu balik binan tua Pak, ibu balik main yang ini. Tambah tu sana. Tak boleh masuk ke padang perkuburan hanya sampai jalan saja. Dia tak. Baik kau tu pulang cik-cik apa? Dan dah tinggal. Nah, yang kedua, wa ahliha. Kamu tahu Pak, 2 hari yang lalu pas menjelang maghrib itu, sudah maghrib melampai seseorang di rumah sakit. Baru datang baca dia baru baca ayat Pak. Setelah baru kiah Pak, tanam biarlah tanam Pak. Orang azan maghrib kami pergi sholat Pak. Selesai kami sholat pun anak sholat, anak kerja anak, mama gagal jantung itu tak menarik. Kami bekerja kata Pak, ibu di lantai sampai dokter sedang bekerja. Kerja apa suaminya, Haji, tahlilkan. Kalau dia lah malam-malam Pak, menemani suami istri, bapaknya, Ustaz saya tolong Pak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Dokter kerja dulu Pak. Saya lihat dokter, dia rekam balik dokter. Si keratin kawan sudah tu dibuka mata, bergulung tisu Pak, yang dikuang mata. Sampai yang ibu sudah berpulang. Anak ibu anak selai memanggil, ibu anak selai merawat ada jangan siksa dengan air mata. Pulang ke rumah, ibu di rumah sudah pergi di mandian, dikapani, terus disolatkan, diantar rami-rami. Pertanyaan Bu, ada anak yang sayang lagi kawannya Pak. Bakal tu Pak Ibu, dia lapiak dulu Pak. Lapiak berbuku yang ada Pak, dibawa pulang. Apa? Kerja tinggal. Dia dah Bu. Anak, famili, keluarga, sana, tiba, bisa sama-sama jemaah di situ antara Pak. Surah Allah kita kita. Yang ketiga Bu, wa amal Pak tak bisa dipilih-pilih Pak. Tak bisa dielok sudah dibawa. Elok di guru dibawa. Dulu bercakap, dulu mengalir, mengincu, dulu jadi pejabat, mencilok. Dulu rumah tangga orang Pak Musa, anak orang Pak adu-adu, ada lagi dibawa. Amal kita tidak ada. Aku untuk itu apa ya? Awal dalam
Karena awak lama dalam kubur Bapak Ibu, siapkan bekal semaksimal mungkin. Bekal terakhir Bapak Ibu dimuliakan Allah, maka jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia wala tanaan kata Allah tadi Pak, walitatma'inul qulubukum bi, Allah hadiahkan ketenangan dalam hatiku Bu. Gak ada gelisah, gak ada takut, gak ada resah. Satu kali aku melampai seorang apa-apa, tersenyum Bu, Pak, anak kecil, alhamdulillah telah timbul malaikat. Ya Allah, senyumnya Pak, kok senyum ayah kata istrinya. Rancak mana tampaknya. Ibu jangan nina-nina, ayah dulu bayi. Baikku kecilkan awak. Karena anaknya udah beranak Pak, seorang laki-laki. Kecilkan si adik yang mengimami sholat jenazah ayah. Kira anaknya Pak masih di jalan dulu. Ya, jangan nina-nina. Dan lagi kaki Pak, yang lihat tangannya Pak, mengucapkan kalimat ilah. Kira Pak, mungkin saya membawa datangnya impian. Harusnya Pak, awak punya impian seperti Pak, kok dunia awak punya impian, akhirat awak. Maka untuk itu bagaimana? Rencanakan yang terbaik. Jangan tiba-tiba Pak, rencanakan yang terbaik sesuai kita menyiapkan hidup dunia kita yang baik. Dulu tidak punya pasangan, punya pasangan. Dulu tidak punya anak, ini punya keturunan. Dulu tidak punya cucu, ini punya cucu. Dulu tidak ada punya rumah, punya rumah. Dulu berjalan kaki atau naik sepeda, dari sepeda ke Honda, ke motor, sudah tua. Itulah planning hidup awak di dunia. Akhirat awak pada maka programlah diri sebaik-baiknya. Karena kita tempat kita Pak, pilihan masa depan kita hanya dua Pak. Mana yang dua itu Bu? Satu, al-jannah. Yang kedua, an-nar. Keduanya khalidina fiha abada. Keduanya salam. Masuk ke neraka, mau masuk ke surga, khalidina fiha abada. Amak kau Pak, awak nak siku masa depan awak. Awak nak siku tinggal awak Pak. Siku sampai meninggal awak. Sampai awak baik siku Pak. Amak kau jemaah muliakan oleh Allah. Tak perlu awak berperangai macam-macam. Karena dulu Pak, nanti lo marusak orang sekarang juga Pak. Mulai jadinya dari tanah apa Pak? Tanah kalutu. Pak, ada nak kilo apa takui orang sekarang Pak. Dia jadi dari tanah kuburan. Kalau ada yang ubi balaju Pak, mungkin jadi mulai jadinya dari tanah bangsa. Pak, baru orang banyak elok, boleh dari tanah yang suci. Dan awak tak masuk ke itu insyaAllah. Semoga bermanfaat. Karena elok. Apa yang sampaikan Bapak tadi, mudah-mudahan Allah berikan kesempatan dan waktu untuk awak bisa mengamalkan. Semoga pada pekan bulan depan bukan yang ketiga dipertaruhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.